Shalom pemirsa dimanapun berada. Saya ingin menceritakan tentang kesaksian saya. Tentang kesaksian saya bermimpi Tuhan Yesus waktu anak saya sakit. Saya pemirsa bukan berkata dusta. Saya bukan bercerita bohong dan saya tidak berhalusinasi. Jadi saya ini menceritakannya apa adanya di mimpi saya. Seperti firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 8-9. Jadi janganlah malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus dalam permulaan zaman. 1 Yohanes 5 ayat 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Itulah firman Tuhan pemirsa. Saya perkenalkan, saya seorang ibu mempunyai 3 orang anak. Waktu itu anak saya putri paling sulung kelas 5 SD, sekolah di perguruan nasional. Yang kedua di perguruan Kristen kelas 5 SD, putra. Dan yang ketiga juga putra kelas 1 SD di perguruan nasional. Jadi waktu itu seperti biasa di sekolahnya yang kelas 5 SD ini ada ekstrakurikuler di sekolah. Jadi pulangnya jam 3 sore. Jadi seperti biasa saya mengantar bontotnya ke sekolah jam 12. Tetapi karena terbiasa anak saya ini disuap makan, tapi dia tidak mau makan sendiri. Jadi gurunya tidak memperbolehkan saya memberikan makan anak saya. Jadi itu pemirsa, anak saya ini agak manja. Jadi dia kalau nggak disuap nggak mau makan. Jadi hari demi hari berikutnya saya datang lagi ke sekolah, temannya mengatakan bahwa anak saya ini kalau saya antar nasinya dibuang atau ditaruh ke laci, jadi tidak pernah dimakan. Dia hanya makan lontong sate pemirsa. Tapi karena itu anak saya jadi sakit perut. Setiap hari dia katanya sakit perut terus. Jadi saya kasih enterostop, lalu sembuh. Jadi nggak lama kemudian, pernah jam 10 pagi gurunya menelpon saya bahwa anak saya sakit demam, sakit perut juga. Jadi saya datang menjemput, saya bawa ke rumah. Jadi saya biarkan tidur dan kasih obat. Habis itu siangnya makan, demam lagi. Jadi saya bawa ke dokter itu kira-kira jam 3 sore ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit juga dia ditensi dan diambil sampel darah. Jadi disuruh opname pemirsa. Jadi saya pulang ambil bekalnya, dan juga anak saya yang kecil saya bawa karena dia pun agak demam, tapi demam biasa. Jadi malamnya keluarga datang juga, ayahnya juga datang, papanya juga datang menjenguk. Papanya juga di luar kota, dia pun nggak enak badan, tapi lalu pulang. Jadi esok paginya tensinya rendah,
Dan juga jam 10 pagi dokter menjenguk, dilihat sampel darahnya rendah, HB-nya, trombositnya juga rendah. Jadi dinasihati supaya kuat makan. Tapi anak saya ini pemirsa nggak mau makan. Jadi sampai malamnya dia juga nggak mau makan. Dia hanya nanya-nanya tentang pergi berlibur. Waktu itu memang habis bagi rapot tanggal 27 mau berangkat ke Jawa untuk berlibur bersama kakaknya dan neneknya. Jadi tiket udah di booking pemirsa. Jadi karena dia lemes sekali, saya pujuk-pujuk makan nggak mau. Akhirnya waktu itu malamnya dia tertidur kira-kira jam 10 malam, dan saya pun tertidur sampai saya terbangun kira-kira jam 12 lewat gitu, dan anak saya juga terbangun pemirsa. Anak saya mengatakan, "Ma, saya nggak bisa bernapas, saya sesak napasku, Ma, saya nggak bisa bernapas, napasku sesak, nggak bisa saya bernapas, payah aku bernapas, Ma, saya payah bernapas, Ma, aku payah bernapas, Ma," katanya. Lalu saya berlari-lari karena saya tidak ingat ada bel di kelas itu. Saya berlari mencari perawat ke ruang perawat, yaitu tadi udah sekitar jam 12:30 malam. Jadi saya tanya sama suster, saya bilang, "Anak saya sesak napasnya, coba pergi bawa ini, kasih minyak kayu putih, urut-urut punggungnya," katanya. Saya masuk ke kelas, lari saya ke kelas, jadi saya urut-urut punggung anak saya itu pakai minyak kayu putih. Lalu dia tertidur. Setelah tertidur saya pun tertidur. Tidak tahu saya berdoa terus menerus, memanjatkan doa, memanggil Tuhan Yesus berkali-kali supaya dia disembuhkan, karena dia kepingin sekali mau pergi itu, bolak-balik dia mengatakan bahwa dia ingin pergi jalan-jalan itu. Terus saya berdoa di situ, lalu saya tidur pemirsa. Saya bermimpi Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di dekat pintu belakang. Waktu itu di rumah sakit itu pintunya ada dua, pintu depan dan pintu belakang. Jadi waktu itu saya terkejut, saya bersama anak saya yang sakit dan yang paling bungsu di sebelah kiri. Lalu Tuhan Yesus saya lihat sebelah kanan dekat pintu agak belakang. Jadi saya melihat dari bawah hingga ke atas. Tuhan Yesus memakai sepatu Yahudi warna hitam, pakai jubah putih, rambutnya pirang warna coklat, di atas bahu segini warna coklat, dan pipinya tirus berjambang warna coklat, berjenggot warna coklat, berjambang warna coklat gini, pipinya tirus. Tapi pemirsa, Tuhan Yesus agak kurus, tampangnya agak kurus. Jadi saya datangi ke tempat Tuhan Yesus berdiri. Kami berdiri berdampingan pemirsa. Saya berdiri di segini, di bawah bahunya segini.
Jadi saya itu segini Tuhan Yesus, setinggi Tuhan Yesus segini, di bahunya, di bawah bahunya seginilah, hampir sejengkal saya ini di bawah bahu Tuhan Yesus. Saya jelas sekali melihat wajah Tuhan Yesus. Wajahnya agak keriput pemirsa, kemerahan, rambut coklat, jambang dan jenggotnya coklat, hidung mancung, pipi tirus. Jadi Tuhan Yesus itu enggak pala tinggi seukuran orang barat. Jadi menurut saya tingginya sedang, karena saya pun berdiri berdampingan sama Tuhan Yesus itu. Saya gini berdampingan Tuhan Yesus di sini, saya berdiri di sininya. Jadi saya ini segini Tuhan Yesus, segini Tuhan Yesus saya tingginya. Jadi ini bukan yang saya ceritakan bersaksi dusta yang seperti ada Alkitab ya pemirsa. Saya bukan mengada-ngada. Jadi suatu saya datang menghampiri Tuhan Yesus, begini Tuhan Yesus di sini, saya di sini. Kak tangannya mengadah ke atas ini, di atas pinggang. Dia berjubah putih, tapi saya nggak melihat tangannya. Saya hanya melihat anak saya yang di tempat tidur. Jadi karena Tuhan Yesus tangannya begini, anak saya pun terangkat tiba-tiba digendong Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus melihat anak saya ini, setelah dilihat baru dipulangkan, tiba-tiba udah di tempat tidur. Dan juga dilihatnya anak saya yang satu lagi, baru Tuhan Yesus ini berbalik lalu menghilang. Itulah mimpi saya, saudara yang terkasih. Itu adalah fakta di mimpi saya. Setelah itu saya terbangun, pemirsa, dari tempat tidur. Saya duduk di tempat tidur, saya melihat sekeliling-kelilingnya, berdoa lagi saya bahwa saya ini, anak saya ini mengalami mukjizat dan saya bisa bertemu sama Tuhan Yesus walaupun dalam mimpi. Ya, itu memang kenyataan pemirsa, bukan yang saya karang sendiri. Jadi keesokan harinya, dokter menjenguk sekitar jam 10 pagi, 9-10 pagi. Diperiksanya anak saya, semua diperiksa, di tensi udah normal semua, dan dibilang udah boleh pulang ya, udah sembuh katanya. Jadi siangnya pun kami pulang sekitar jam 2 sehabis makan siang dari rumah sakit. Jadi jam 2 kami pulang, sampai di rumah malamnya anak saya masih sempat kebaktian Natal sekolah minggu di gereja. Jadi keesokan harinya saya pergi ke sekolah mengambil rapot anak saya. Setelah ngambil rapot anak saya mampir ke tempat jual lontong sate tersebut. Ternyata lontongnya sama bumbunya enak, saya cicipi, tetapi dagingnya pemirsa basi. Ya, saya pun sakit perut memakannya. Tapi saya tegur, cuman hanya seadanya aja, tapi bukannya saya marah-marah, enggak. Tapi itulah kesaksian saya pemirsa. Dan anak saya pun berangkat tanggal 27 untuk jalan-jalan bersama kakak dan neneknya, opungnya. Itu kesaksian saya pemirsa. Terima kasih. Sekali lagi saya tidak berhalusinasi dan tidak bersaksi dusta seperti yang dikatakan di Alkitab itu. Puji Tuhan pemirsa. Salam.